"Minggir, minggir, jangan halangi jalan masuk pelanggan." Pak Sobirin, pemilik warung bakso Mantep Roso yang sedang viral-viralnya, mendorong kasar seorang kakek pengemis yang berdiri di dekat pintu masuk. Kakek tua renta dengan pakaian lusuh itu terhuyung, hampir jatuh ke selokan. "Tolong Pak, sedikit saja, saya lapar, belum makan 2 hari. Rintih si kakek, menadahkan tangan kurusnya. Wajah Sobirin yang berminyak karena keringat dan uap bakso berubah merah padam. Matanya melotot bengis, kontras sekali dengan keramahannya saat menyapa pelanggan bermobil. "Heh, aki-aki bau. Warung saya ini warung elit, bukan tempat penampungan gembel. Sana, pergi. Bikin nafsu makan pelanggan saya hilang aja," bentak Sobirin. Ia bahkan menendang kaleng kecil milik si pengemis hingga menggelinding ke jalan raya. Para pelanggan yang sedang mengantri panjang hanya menatap sekilas, lalu kembali fokus pada HP mereka atau mengobrol soal betapa lezatnya bakso di sini. Mereka seolah tersihir, tidak peduli pada kekejaman di depan mata. Bagi mereka, yang penting adalah segera mendapatkan semangkuk bakso yang konon rasanya nagih sampai terbawa mimpi itu. Di dalam warung, Bu Sobirin, istri Pak Sobirin, menatap kejadian itu dengan tangan gemetar saat menuangkan kuah. Hatinya menjerit ingin menolong si kakek, tapi rasa takut pada suaminya dan pada sesuatu yang menjaga warung mereka jauh lebih besar. "Pak, jangan kasar begitu sama pengemis. Pamali," bisik Bu Sobirin saat suaminya masuk ke area dapur. "Diam kamu, Bu. Kamu lupa syarat dari Mbah Dukun. Pantangan nomor 1, jangan pernah memberi makan gratis pada pengemis atau orang kelaparan. Kalau dilanggar, penjaga kita bisa marah. Kamu mau kita miskin lagi kayak dulu?" Sembur Sobirin dengan suara tertahan tapi penuh ancaman. Bu Sobirin hanya bisa menunduk, menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia menatap panci dandang raksasa di tengah dapur yang mengepulkan uap panas. Di dalam panci itulah, di dasar kuah yang mendidih, tersimpan rahasia kelam kesuksesan mereka. Sebuah bungkusan kain mori berisi syarat yang menjijikkan, celana dalam bekas pakai yang telah dimantrai, yang membuat siapapun yang mencicipi kuahnya akan ketagihan setengah mati. Sobirin mengaduk kuah itu dengan centong besar, tersenyum puas melihat ratusan orang rela berdiri berjam-jam demi memakan air rebusan najis yang ia jual. Sahabat, hati-hati dengan apa yang kita makan. Jangan sampai perut kita diisi oleh makanan yang tidak disebut nama Allah, apalagi yang bercampur najis sihir. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari memakan harta yang haram dan makanan yang mengandung sihir. Jadikanlah setiap suapan kami sebagai keberkahan, bukan penyakit. Jika sahabat mengaminkan doa ini, silahkan tekan tombol like dan tulis amin, lindungi kami di kolom komentar. Hari demi hari, warung bakso Mantep Roso semakin tak terbendung. Omset harian mencapai puluhan juta rupiah. Pak Sobirin sudah bisa membeli mobil baru dan merenovasi rumahnya menjadi tingkat 2. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Kekayaan instan yang didapat melalui jalan pintas selalu menuntut bayaran yang tak murah. Ketenangan jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup, suara azan asar terdengar dari masjid di seberang jalan. Bagi kebanyakan Muslim, itu adalah panggilan yang menyejukkan. Tapi bagi Pak Sobirin, suara itu bagaikan terompet perang yang memekakkan telinga. Wajah Sobirin langsung pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Ia melihat ke arah panci dandang kuah baksonya. Tutup panci itu tampak bergetar sendiri, mengeluarkan suara bergemeretak aneh, seolah ada sesuatu di dalamnya yang gelisah dan kepanasan. "Matikan! Siapa yang matikan musiknya? Keraskan lagi volumenya, cepat!" teriak Sobirin panik kepada karyawannya. Karyawannya yang bingung buru-buru memutar tombol volume speaker hingga maksimal. Suara musik dangdut kembali menghentak, menenggelamkan suara azan yang suci. Sobirin menghela nafas lega, bersandar di tembok dapur dengan jantung yang masih berdegup kencang. Di sudut dapur, Bu Sobirin menyaksikan kepanikan suaminya dengan air mata tertahan. Ia ingat betul malam jahanam itu,
Malam ketika mereka, karena putus asa terlilit hutang rentenir, nekat pergi ke lereng gunung menemui seorang dukun ilmu hitam. "Syaratnya mudah," kata dukun itu dengan suara parau. "Celana dalam bekas ini rebus di kuahmu. Tiap pagi, ludahi kuahnya 3 kali sebelum buka warung. Dan ingat, 2 pantangan mati. Jangan kasih makan pengemis dan jangan biarkan suara azan terdengar jelas di warungmu. Kalau dilanggar, jin yang membantumu akan meminta gantinya dari tubuhmu sendiri." Bu Sobirin meremas tangannya yang terasa dingin. Ia melihat para pelanggan di luar makan dengan lahap seperti orang kesurupan. Mereka tidak sadar setiap suapan bakso yang masuk ke mulut mereka sebenarnya sedang memberi makan pada energi negatif yang bersarang di warung itu. "Sampai kapan kita begini, Pak? Aku takut. Tiap malam aku mimpi dikejar bayangan hitam besar," lirih Bu Sobirin saat suaminya kembali ke dapur. "Jangan cengeng, nikmati saja uangnya. Kamu mau hidup susah lagi, makan nasi garam lagi?" bentak Sobirin. Meski jauh di lubuk hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang sama. Ketakutan bahwa suatu hari nanti, perjanjian ini akan menagih nyawanya. Ketenaran warung bakso Mantep Roso menarik perhatian dari segala penjuru kota, termasuk mereka yang hatinya dijaga oleh Allah. Tanpa disadari oleh Sobirin, hari itu takdir mengirimkan ujian terberat bagi sekutu gaibnya. Sebuah ujian yang akan membuktikan bahwa setinggi-tingginya ilmu hitam, ia akan hancur di hadapan cahaya ilahi. Sore itu, sebuah mobil minibus berhenti di depan warung. Turunlah rombongan 7 orang pemuda. Mereka mengenakan baju koko rapi, sarung, dan peci. Wajah-wajah mereka tampak bersih dan teduh. Baru saja pulang dari kajian di pesantren luar kota. Pemimpin rombongan itu, seorang pemuda bernama Ustadz Fatih, berhenti sejenak di ambang pintu warung. Ia mengernyitkan dahi. Hidungnya yang peka mencium aroma yang tidak wajar di antara uap kuah bakso. Bau amis darah yang samar, namun menusuk, bercampur dengan bau busuk seperti bangkai tikus. "Astagfirullah," gumam Fatih pelan. Ia merasakan dadanya tiba-tiba sesak saat melangkah masuk. "Ada apa, Tas? Kok berhenti?" tanya salah satu temannya. "Tidak apa-apa, hawanya agak berat di sini. Mari duduk, tapi jaga lisan dan hati kita," pesan Fatih bijak. Kedatangan rombongan santri ini rupanya disadari oleh Sobirin. Dari balik meja kasir, Sobirin merasakan hawa panas yang berbeda. Bukan panas kompor, tapi panas yang membuat gelisah. Penjaga di dalam panci kuahnya kembali berulah. Tutup panci itu bergetar lebih keras dari biasanya, bahkan sedikit terangkat-angkat, mengeluarkan desisan uap yang terdengar seperti geraman marah. Sobirin menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. "Tenang, Sobirin, mereka cuma pelanggan biasa. Ilmu Mbah Dukun kuat, gak akan tembus cuma sama anak-anak kemarin sore," batinnya mencoba menyangkal. Pelayan datang membawakan 7 mangkuk bakso pesanan rombongan Ustadz Fatih. Asap mengepul dari mangkuk-mangkuk itu, membawa aroma gurih yang memabukkan bagi pelanggan lain. Tapi bagi Fatih, aroma itu semakin jelas bau bangkainya. Teman-teman Fatih sudah siap menyendok. Namun dengan tenang, Fatih mengangkat tangannya. "Tunggu sebentar teman-teman. Sebelum makan, mari kita perbaharui niat kita. Makanan yang masuk ke tubuh akan menjadi darah daging. Pastikan kita membentengi diri dengan nama Allah yang paling agung." Fatih menatap mangkuk baksonya dengan tajam. Ia tidak melihat bakso, melainkan melihat gumpalan energi hitam pekat yang berputar-putar di dalam kuah. Dengan khusyuk, Fatih mulai melafalkan ta'awudz dan basmalah dengan suara yang tenang namun tegas, diikuti dengan ayat yang paling ditakuti oleh bangsa jin, ayat kursi. Ayat kursi, puncak dari Al-Quran, mulai mengalun dari lisan Ustadz Fatih. Di alam manusia, suaranya mungkin terdengar pelan dan merdu, namun di alam gaib, setiap huruf yang keluar dari mulutnya adalah petir yang menyambar dan pedang api yang menebas. Benteng sihir yang dibangun dengan perjanjian darah di warung itu mulai retak seketika. "Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim." Tepat saat Ustadz Fatih menyelesaikan bacaan ayat kursi, sebuah kejadian mengerikan terjadi. "Perang! Biar!"
Tanpa disentuh siapapun, ketujuh mangkuk bakso di meja rombongan santri itu meledak dan pecah berantakan secara bersamaan. Beling mangkuk berhamburan ke lantai. Para pelanggan lain menjerit kaget. Namun kengerian yang sebenarnya baru saja mulai. Kuah bakso yang tumpah dari mangkuk-mangkuk yang pecah itu warnanya bukan lagi coklat bening. Di lantai keramik putih, cairan itu menggenang kental, berwarna hitam pekat seperti darah busuk. Dan baunya, Masya Allah, aroma busuk bangkai yang luar biasa menyengat seketika memenuhi seluruh ruangan warung, mengalahkan aroma bumbu. Bau itu begitu kuat hingga membuat perut siapapun yang menciumnya bergejolak. Hoek, hoek. Serentak, puluhan pelanggan yang sedang makan di meja lain muntah-muntah hebat. Mereka memuntahkan kembali bakso yang baru saja mereka telan. Beberapa orang yang memiliki kepekaan batin, termasuk Ustadz Fatih, melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Dari arah dapur, terdengar suara ledakan dari panci dandang besar. Tutup panci itu terlempar ke udara. Dari dalam panci yang mengepulkan asap hitam bau bangkai, muncul sesosok makhluk tinggi besar, berbulu hitam legam dengan mata merah menyala dan lidah menjulur panjang. Makhluk itu, jin penglaris peliharaan Sobirin, meraung kesakitan, tubuhnya seperti terbakar api tak kasat mata, lalu melesat lari menembus atap warung, kabur karena tak kuat menahan panasnya aura ayat kursi yang dibacakan Fatih. Suasana menjadi keos. Pelanggan berlarian keluar sambil muntah dan berteriak histeris. Warung yang tadinya ramai antrian, kini berubah menjadi zona bencana yang penuh kepanikan dan bau busuk. Di dapur, Sobilin jatuh terduduk, lemas menyaksikan penjaganya kabur. Ia tahu saat itu juga masa kejayaannya telah tamat. Tabir kepalsuan telah tersingkap. Apa yang selama ini dianggap lezat ternyata adalah najis yang menjijikan. Rasa kagum para pelanggan seketika berubah menjadi rasa jijik yang mendalam. Dan rasa jijik itu dengan cepat bermutasi menjadi amarah yang tak terbendung. Bakar, bakar warungnya. Kita dikasih makan bangkai, dasar penipu. Pantesan rasanya aneh, ternyata pakai setan. Ratusan warga dan pelanggan yang marah mengepung warung bakso Mantep Roso. Mereka melempari kaca jendela dengan batu. Meja kursi dibalikan. Panci dandang besar yang menjadi sumber malapetaka itu digulingkan ke jalan, menumpahkan isinya yang kini jelas terlihat sebagai cairan hitam berbau busuk, lengkap dengan bungkusan kain mori berisi celana dalam yang menjijikan itu. Warga semakin beringas melihat bukti nyata di depan mata mereka. Sobirin dan istrinya menjadi bulan-bulanan masa sebelum akhirnya polisi datang mengamankan mereka. Warung yang dibangun dari keserakahan itu hancur lebur dalam hitungan jam, rata dengan tanah di amuk masa. Namun, hukuman dunia belum seberapa. Hukuman dari sekutu gaibnya jauh lebih mengerikan. Malam harinya di dalam sel tahanan kantor polisi, Sobirin berteriak-teriak kesakitan. Perutku sakit. Ampun bah, jangan ambil nyawaku. Tubuh Sobirin kejang-kejang, matanya terbalik ke atas. Dari mulutnya, ia mulai memuntahkan darah segar bercampur dengan paku-paku berkarat dan silet. Perjanjian telah batal. Jin yang selama ini memberinya kekayaan kini datang menagih bayaran karena Sobirin gagal menjaga pantangan dan sihirnya telah dihancurkan. Sobirin meregang nyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan, diiringi tangisan histeris istrinya yang gila mendadak melihat kondisi suaminya. Jauh dari keributan itu, Ustadz Fatih dan rombongannya duduk di sebuah masjid, mendoakan agar umat terhindar dari fitnah syirik. Sahabat, kisah Pak Sobirin adalah peringatan nyata. Jangan pernah menggadaikan iman demi kekayaan duniawi. Bersekutu dengan setan tidak akan pernah berakhir indah. Ia hanya akan memberimu kesenangan sesaat, lalu mengambil segalanya darimu, termasuk nyawamu dan akhiratmu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Bantu share video ini sebagai dakwah agar tidak ada lagi yang terjerumus ke jalan syirik. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah religi penuh hikmah lainnya.
Tulis di kolom komentar, Na'udzubillahi min dzalik, jauhkan kami dari syirik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.